bisa dibilang singkong. Singkong. Itu jadi makanan utama warga di sini. Iya. Nggak makan nasi, nggak dapat raskin atau apa gitu? Raskin ini udah lama nggak keluar. Indonesiaku kali ini sampai di Provinsi Jawa Timur. Tujuan kami adalah sebuah dusun bernama Magersari. Letaknya di kaki Gunung Wilis, sekitar 48 km di sebelah selatan Kabupaten Nganjuk. Butuh waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota menuju dusun ini. Akses jalan yang terbatas membuat kendaraan roda 4 hanya mampu bergerak sampai batas desa. Hanya kendaraan roda 2 saja yang mampu melaju sampai ke tujuan akhir. Jalan tanah setapak menghampar, jajaran bukit membentang seluas mata memandang. Pemandangan yang kami temui tidak seindah perjalanan kami menuju ke sana. Beberapa kali saya harus turun dari motor agar kendaraan ini mampu melaju pada jalanan menanjak. Setelah melewati beberapa kilo tadi jalan berbatu, ini medan yang cukup sulit untuk dilalui. Jalannya sudah mulai tanah, kemudian licin. Nggak terbayang kalau hujan, pemirsa, ini pasti akan cukup sulit untuk dilalui. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, tibalah kami di Dusun Magersari. Dusun kecil ini hanya dihuni sekitar 34 kepala keluarga dengan populasi penduduk sekitar 200 jiwa. Sebuah dusun sederhana, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Meski letak dusun ini tidak terlalu jauh dari pusat desa, namun kondisi dusun Magersari masih memprihatinkan. Buta huruf masih membelenggu sebagian besar warganya. Kondisi ini menggerakkan hati seorang guru madrasah bernama Mahfud, berinisiatif menjadi pengajar sukarela bagi warga dusun. Dusun ini memang tidak memiliki balai dusun yang bisa menampung banyak orang. Hanya musola kecil inilah yang menjadi ruang kelas bagi warga Magersari yang ingin belajar. Nggak mendapatkan apapun ya Pak, jadi ngajar di sini ikhlas gitu, sukarela gitu ya? Kalau dari saya, apabila dari orang-orang sini nggak mau membayar saya tidak mau. Oh gitu, kenapa? Malah tidak mau Ngerepoti. ngajar di sini. Belajar membaca maupun menulis memang tidak mudah bagi mereka yang telah berusia lanjut. Namun, semangat warga Magersari untuk maju dan bebas buta aksara sungguh membuat saya kagum. Proses belajar mengajar pun berlangsung menyenangkan. Kerap kali kami tertawa melihat kelucuan dan kepolosan para murid yang tidak lagi muda ini. SE sebagai PO lagi PO lo lah pelopor sip. Hingga kini beras masih menjadi barang pokok yang mahal bagi warga Magersari. Singkong adalah hidup Santik dan istrinya Yatinem, serta ratusan warga Magersari lainnya. Mereka memanfaatkan lahan kebun milik perhutani untuk ditanami singkong. Singkong menjadi pilihan mereka karena selain mudah ditanam, tanaman pangan ini mampu memenuhi kebutuhan pangan utama. Apa ya, bisa dibilang singkong. Singkong. Itu jadi makanan utama warga di sini. Iya. Hampir semuanya makan singkong. Cuma hampir semua. Oh, semuanya. Semua. Memang nggak? Adanya kan itu. Adanya itu. Iya. Nggak makan nasi, nggak dapat raskin atau apa gitu? Raskin ini
nggak keluar. Nggak keluar. Nggak keluar. Biasanya? Kemarin bulan dulu keluar 1 kali, setelah itu udah lama lagi ini belum keluar lagi. Diolah sama apa Pak biasanya singkong ini? Maksudnya jadi kayak apa ya? Tiwul gitu ya? Tiwul. Tiwul. Terus Sabut. sayurnya apa? Sayurnya daunnya. Daunnya? Daunnya. Oh gitu. Nasinya singkongnya, akarnya. Ya. Orang berkata akarnya itu untuk nasi. Jadi nasi. Lalu daunnya ini untuk sayur. Daunnya untuk sayur. Lauknya. Ya. Singkong bisa dipanen setelah 8 sampai 10 bulan. Dalam sekali panen, singkong mampu memenuhi kebutuhan pangan warga selama beberapa bulan. Jika harga sedang tinggi, sebagian singkong dijual untuk membeli kebutuhan lain seperti lauk dan bumbu dapur. Singkong ini kalau musim kemarau itu cuma 500 per kilo. 500 rupiah per kilo? Itu, tapi singkong kuning ini kalau singkong biasa 300, 250 gitu. Dan singkong untuk nasi tiwul tadi per kilo? Ya per kilo. Nah kalau sekarang musimnya berapa? Harganya berapa? 800 ini. 800? Ya. Murah ya Pak? Murah. Bapak bisa dapat uang berapa Pak kalau kayak gitu misalnya jual sebulan gitu bisa Tinggal dapat berapa? kekuatannya berapa itu? Rata-rata? Rata-rata ya Berapa ratus ribu? ya 200, kadang-kadang 100 itu. Itu sebulan? Ya. Jika hasil panen singkong tak seberapa, Santik pun harus mencari tambahan uang kerja menjadi buruh serabutan di luar desa. Hah? Oh niki nek singkongnya ngeten nek sak rinjing ngeten niki pinten-pinten? Dinten. Sedinten? Lah kok banyak? Maksudnya ini kan banyak Bu, ini kok kata? Masa sehari dong? Kata kok. Yogane kata. Mamet. Peng 3 lah ya. Nggih. Jadi satu rinjing seperti ini, satu keranjang seperti ini singkongnya itu hanya untuk konsumsi makan selama 1 hari. Karena memang jumlah anggota keluarga yang banyak. Kemudian dalam sehari juga bisa makan sampai 3 kali. Singkong dan daunnya sudah diambil dari kebun. Dan suaminya pulang ke rumah, bersiap memasak. Kebanyakan singkong diolah untuk menjadi tiwul, suatu olahan pangan dari singkong yang ditumbuk dan dikukus. Jarang sekali warga Magersari mengkonsumsi daging maupun ikan untuk lauk. Mereka hanya mengandalkan daun singkong, rebung, maupun daun pepaya untuk lauk. Seperti ini kalau di dusun Magersari, jadi makanan pokok adalah tiwul yang terbuat dari singkong dengan sayurnya macam-macam yang biasa mereka tanam, mulai dari daun singkongnya, kemudian daun apa Bu biasanya? Labu? Bukan, apa? Waluh, daun waluh, daun pepaya, terus apa lagi? Rebung muda, rebung ya? Rebung gitu. Jadi semuanya memang seperti ini, jadi menunya juga menu yang sangat sederhana. Karena untuk pergi ke pasar untuk membeli berbagai macam lauk pauk, tempe, atau mungkin ikan atau ayam itu jauh sekali dan harganya juga mahal ya Bu ya. Singkong yang diolah menjadi tiwul harus mengalami proses pengolahan yang cukup lama. Setelah dibersihkan, lantas harus dijemur berhari-hari hingga kering. Tak sampai di situ, singkong harus direndam dan kembali dijemur untuk bisa dihaluskan. Rasa halus nanti Bu. Halin apa nggih kolu to Bu, apa ngoten. Nah, terus napa Bu biasanya? Enggak kan? Nggih olah nih sekol ngoten niku kedhi-kedhi. Susu mah mboten tahu blas. Susu? Cas cilik-cilik niku? Mboten tahu? Mboten tahu. Setelah halus, tepung singkong ini pun dicampur air dan dikukus agar menjadi tiwul sebagai pengganti beras. Makan siang hari ini sangat sederhana. Kesederhanaan ini tak mengurangi keakraban keluarga Santik dan Yatinem. Anak-anak dan cucu mereka pun ikut bergabung. Nasi tiwul dengan daun singkong menjadi sajian makan siang hari ini. Dulur kan kata, Nggih. pas misalnya pas lagi gak duwe Nggih. gaplek. Iki ngoten niku gak apa-apa. Sing penting do
samping karen karo sing dhewe Mbak Yune, Pomase, njaluk. Nek ngoten nggih. Nggih, wonten. Lah nek gak nggih anu, nggih kula ngewain macul-macul ngene kancane niku nggih maksud gawe telo wonten. Oh, diparingi telo. Nggih. Sing penting pangane niku nek duit niku mungkin naik saja kerjane suwi nggih mungkin diupahi duit napa nek kerjane del-del nggih cukup ditelo niku. Jadi, penting warga kula niku saged mangan ngoten lho. Sungguh sedih. Anak-anak dusun yang sudah bersekolah pun banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan biaya menjadi alasan utama mereka. Akibatnya, fenomena menikah di usia remaja pun menjadi hal lumrah di sini. Nah, ini Mbak Wiwit. Umurnya berapa? 21. 21. Ini anaknya ya? Anak pertama. Nih, Mbak Erna. Umurnya? 19. Ini anaknya juga. Umurnya? 1 tahun. Di sini, di dusun ini aja kalau lulusan SMA atau SMP itu ada seumuran Mbak Erna, Mbak Wiwit itu ada berapa orang kira-kira? Nggak ada. Cuman berapa orang yang lulusan SMA? SMA 2, SMA 2. Iya. Salah satunya Mbak Wiwit. SMP-nya? Ini kula. Jenengan tok. Sisanya SD. SD semua. Kawasan Pegunungan Wilis membentang di 6 kabupaten di Jawa Timur. Salah satu sisinya di Kabupaten Nganjuk, dengan potensi alam yang luar biasa. Mulai dari potensi wisata alam air terjun Sedudo hingga potensi agrowisata di Kecamatan Ngeliman. Bagaimana dengan pendidikan? Tidak ada sekolah di sini. Tidak ada di sekolah. Di sini kebanyakan mayoritas adalah lulusan SD. SD. Kalau yang perempuan itu usia 14, 15 sampai 16 tahun itu sudah nikah. Jadi lulus SD? Iya. Nggak melanjutkan? Nggak melanjutkan. Kemudian mereka menikah gitu ya? Menikah. Selain faktornya akses jalan, otomatis dari segi ekonominya. Di desa Magersari khususnya Magersari itu ekonominya sangat minus sekali. Sebagian besar warga kecamatan ini menanam mawar hutan untuk dijual sebagai bunga taburan. Warga pun menanam mawar mulai dari halaman rumah mereka hingga menjadi tanaman selingan di antara hutan pinus. Mawar hutan menjadi salah satu penggerak perekonomian warga Kecamatan Ngeliman. Kaum perempuan memegang peranan penting di dalamnya. Bunga mawar tabur dari kecamatan ini memang mampu memenuhi suplai untuk banyak kabupaten mulai dari Kediri, Blitar, hingga Surabaya. Bukan lagi kembangnya kagem nopo? Biasanya kebanyakan nyekar. Terus buat minuman apa sari mawar itu ya? Dan aku sedinten pinten Bu, pinten ewu biasanya? Kali dosa. Wis mesti ngoten niku. Asal sekawan tergantung asale anu men. Nggak ada penghasilan yang lain gitu. Misalnya suami atau apa? Suaminya baca ini lho Mbak, pinus. Oh pinus, jadi getahnya gitu ya. Getahnya. Giati dan banyak pemetik bunga mawar ini telah menjalani pekerjaan ini sejak masih berusia belia. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan Rp20.000 selama bekerja dari pagi hingga pukul 3 sore. Saat ini, harga bunga tabur hanya berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per keranjang. Pada saat-saat tertentu seperti hari Jumat, harga mawar mencapai Rp30.000 per keranjang kecil. Ini saya Bu. Menjelang puasa, harga mawar tabur melonjak berkali-kali lipat, hingga Rp100.000 per ember kecil. Bunga mawar yang telah dipetik ini akan dijual kepada pengepul. Pengepul keliling inilah yang akan menjual kembali ke pengepul besar di berbagai wilayah lain di sekitar Nganjuk. Oke, nah Mas ini sudah ngumpul dari sini, dibeli dari pemetik, terus habis itu dijual ke pengepul besar? Iya. Di mana biasanya? Di pasar atau di mana? Di Surabaya. Di Surabaya? Oh gitu, nggak maksudnya Mas bawa ke Surabaya atau dari Surabayanya yang ngambil ke sini? Surabaya baru mengambil dari sini. Ngambil dari sini. Kan kalau beli dari pemetik itu kan satu ember gini 5.000. Iya. Kalau Mas jualnya berapa? 10.000. 10.000. Lumayan ya Mas ya. 2 kali lipat loh itu. Nggak kasihan sama pemetiknya, jalannya jauh-jauh. Ya, jalannya juga jauh, Pak.
bensin soalnya. Oh ya sudah kalau gitu. Nah. Bagi pengepul kecil seperti Rianto, dalam sehari ia bisa mengantongi Rp200.000 dari keuntungan bunga mawar. Budidaya bunga mawar tabur di wilayah ini memang telah menjadi sumber penghidupan warga Ngeliman. Nilai ekonomis bunga mawar hutan sesungguhnya bisa dikembangkan. Tidak hanya menjadi bunga tabur saja, tapi juga bisa diolah menjadi olahan sirup atau bahan kosmetik. Sayang, peluang bisnis ini belum banyak dilirik sehingga pemanfaatan mawar hutan masih terbatas dijual mentah. Karakteristik geografis Kabupaten Nganjuk yang banyak dikelilingi oleh perbukitan membuat kabupaten ini memiliki banyak potensi alam. Di kawasan utara kota, jajaran pegunungan karst menjanjikan sumber kehidupan bagi warganya. Sebuah gua karst bernama Margo Trisno menjadi tempat bagi sebagian warga untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencari kotoran kelelawar. Oh, di sini Pak tempatnya? Kecil ya pintunya? Nah pemirsa, di beberapa wilayah di tanah air seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, di Nganjuk, Jawa Timur ini, gua kelelawar seperti ini memang dimanfaatkan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka dengan mencari kotoran kelelawar untuk dijadikan pupuk alami. Ada warga dari 6 desa di Kecamatan Nguyu yang memanfaatkan kotoran kelelawar ini untuk dijual dan menambah penghasilan mereka. Baunya. Di berbagai pelosok tanah air, kotoran kelelawar memiliki nilai ekonomis sebagai pupuk maupun pakan ikan. Goa Margo Trisno menjadi tujuan saya dan para pencari kotoran kelelawar ini. Tak butuh waktu lama untuk sampai di goa yang masih berada di lokasi wisata ini. Kami harus melalui celah sempit sebagai pintu goa. Bau khas goano atau kotoran kelelawar mulai menyeruak menusuk hidung. Udara lembab dan pengap seketika terasa di permukaan kulit. Kami harus menyalakan lampu kepala karena kondisi goa yang sangat gelap. Sementara kotoran kelelawar yang basah membuat pijakan kami terasa licin. Goa ini tidak besar, namun ribuan kelelawar yang memenuhi langit-langit membuat goa ini menjadi gudang guano yang tidak pernah ada habisnya. Pak Tasmijan, dalam sehari bisa dapat berapa karung? Kalau sehari ini 3 karung biasanya itu, tapi kalau musim hujan ini ya agak berat bawanya itu. Iya. Jadi berapa karung biasanya kalau musim hujan? 3 karung juga? Ya 2-3 gitu? Iya 2-3 karung. Kendalanya itu kadang-kadang itu ya begini, ada apa itu ular katanya jatuh dari atas itu, tapi memang kita mencari rezeki ya apa boleh buat, tapi kan itu gak ganggu Pak. Iya saya langsung kita sudah biasa, saya enggak sudah biasa. Dalam seminggu tas Jiman bisa mengantongi 100 hingga 200 ribu rupiah. Tak banyak memang, namun baginya ini cukup untuk menambah penghasilan sebagai buruh tani. Saya ini mirip pupuk kimia yang harganya mahal itu Mbak. Berapa sih Pak satu sak sekarang? 20.000 Mbak. Yang pupuk kimia? Sekarang ya 120. Jadi ini sebagai alternatif juga ya Pak ya? Iya. Lebih ramah lingkungan gitu ya? Tak banyak yang menyadari bahwa interaksi dengan kotoran kelelawar tanpa alat pelindung bisa jadi sangat berbahaya. Penelitian epidemiologi di Colorado State University Amerika Serikat menyatakan bahwa kelelawar memiliki 137 virus yang bisa ditularkan ke manusia. Setelah dirasa cukup, kami pun bergerak keluar gua, sembari membawa karung-karung berisi kotoran kelelawar. Inilah potret suram sebuah dusun di lereng Gunung Wilis. Lokasi dalam lingkup daerah wisata tak serta-merta mengangkat taraf hidup warga di sekitarnya. Sejumlah problematika sosial pun seakan benang kusut yang tidak pernah bisa diurai. Entah sampai kapan.